ini pasar jadul. Pasar jadul ini sekarang viral saya lihat. Iya ya Pak. Selama ini kalau untuk manusia dipikirin sembako, ada yang ngasih sumbangan. Binatang siapa Pak? Nggak ada yang ngasih sembakonya ya. Oh iya betul. Dengan lagu-lagu tradisional semua joget orang-orang, sampai yang saya lihat orang-orang ini mungkin nggak kangen dengan suasana lama. Kalau makanan itu macam-macam. Jadi kalau makanan dari gudeg, dari pecel, kemudian rujak cingur. Kamera, running, 1, 2, 3, take 2, action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan podcast Suara Hardi. Dan kembali saya ingin mengisahkan perjuangan saya di Dewan Pendidikan dan bersama seorang perempuan yang sangat aktif di Kota Batam. Dari sana kami bersama-sama untuk memajukan pendidikan, tetapi karir beliau tentu banyak sekali yang kita ingin dengar karena beliau adalah seorang aktivis yang banyak sekali peran membangun kreativitas di Kota Batam. Untuk itu saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Sylvia Hilda Kusumaning Tias. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. 2004 masih ingat? Masih ingat banget. Apa itu? Ketemu Pak Hardi ya. Saya waktu itu Dewan Pendidikan. Betul sekali. Ibu waktu itu di mana? Waktu itu kan saya masih ngelola lembaga pendidikan Siluet Model ya, agensi model. Jadi saya ingat saya waktu itu diajak meeting deh. Di sini juga kayaknya. Iya. Di ruang karena ini ya Pak. Dulu ini kantor Dewan Pendidikan. Bener saya banget. menjabat ketuanya. Dan saat itu kita bersama-sama sepakat mengadakan satu malam amal. Sabas, siap aktif bantu sekolah. Dan saat itu kalau tidak salah dengan Siluet kita mengadakan satu malam tabung amal pendidikan dan banyak dapat duit. Penggalangan dana kalau nggak salah itu dalam waktu nggak nyampe 3 jam kita bisa mengumpulkan dana hampir 300 juta ya Pak 300 juta tahun 2004. Nah kalau sekarang kira-kira 16 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya kalau sekarang uangnya sudah berapa itu? Tapi Bener bisa banget. ceritakan, saya sih tahu, tetapi kan kita mau teman-teman kita yang melihat kita juga tahu. Apa yang Ibu tampilkan atau Mbak tampilkan pada saat itu? Pada waktu 2004 yang lalu memang dunia fashion atau beauty industry baru kita rintis pada waktu itu. Nah kebetulan waktu Pak Hardi dan kawan-kawan Dewan Pendidikan menawarkan suatu program, ya karena kebetulan saya bergerak di bidang itu, saya mikir kenapa enggak dibikin acara penggalangan dana dengan mengadakan fashion show. Selanjutnya kita mengadakan lelang amal. Nah lelang amalnya bisa dengan menjual kain atau busana yang diperagakan. Dan pada waktu itu karena masih telepon ini ya nomor handphone itu masih nomor cantik-cantik bisa kita lelang. Oh iya kan, betul. Pak? Masih ingat nomor dulu lelang. yang belakangnya kuartet berapa Iya, itu betul. bisa laku sampai 50 juta, 30 juta, 20 juta. Jadi seingat saya di event itu, di acara tersebut kita undang para pejabat-pejabat dan pengusaha dalam waktu sekejap mata aja kita udah dapat 300 juta dari lelang amal dan bekerja sama dengan salah satu operator telepon yang ternama di Kota Batam. Dan juga salah satu desainer hebat pada saat Betul itu. sekali, almarhum Mas Ramli. Ramli undang. almarhum itu dan Iya. itu sebenarnya juga putra Kepulauan Riau. Oh iya Pak. Iya, Betul. orang Kepri lahirnya. Pertama kali dia mengadakan fashion show di Batam itu event kita di tahun 2004 itu Pak. Dan salah satu peraga yang koreografer juga, model-model juga dari Jakarta. Nah model-modelnya siapa waktu itu? Sebentar Mak. Arzeti. Yang ngetop itu Mbak Arzeti. Kemudian Iya. yang ngetop sih banyak Pak, senior sekarang udah sepuh-sepuh. Dan disitulah saya sebenarnya dibantu Ibu Mbak Sylvie menjadi terkenal juga menjadi Ketua Dewan Pendidikan. Selanjutnya besoknya udah jadi anggota DPR, DPD. Nah itu lama lagi. Kan awal-awal Pak. Iya. Tapi saya melihat di situ tentu ya sebagai Dewan Pendidikan juga kita mencari partner yang tepat. Okay. Dan saya rasa saya tidak salah karena saya melihat setelah itu sepak terjang Mbak Sylvie ini luar biasa. Dan tentu saja tidak hanya di dunia fashion dan sebagainya yang kalau saya catat luar biasa. Tetapi sebenarnya apa yang target Mbak Sylvie sebenarnya dalam membangun Kota Batam pada khususnya ini? Sebenarnya tuh ngalir aja sih Pak Hardi. Ya prinsip saya tuh kan hidup sekali ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Benar sekali. Dan dalam prinsip saya, karena ini saya pendatang ya, saya aslinya dari
Timur Tengah, lahir Jawa Timur, lama di Jawa Tengah. Oh gitu ya. Nah, karena sekarang tinggal di Batam dari tahun 98, saya berpikir ya di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Ya. Gitu prinsipnya. Jadi dalam berbagai kegiatan, kebetulan dari kecil juga sudah belajar organisasi dan senang juga beraktivitas, pengen aja bermanfaat gitu. Jadi ya akhirnya bikinlah kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan, kursus gitu ya. Ya pokoknya waktu itu sih bapaknya anak, kebetulan kan saya ngikutin beliau karena dinas di Singapura dia, tapi orang Jawa juga, orang Jogja lahiran Semarang. Jadi kalau tugas di sana saya nggak boleh kerja yang dari pagi sampai sore di kantor, bolehnya beraktivitas buka kursus boleh. Nah gitu. Jadi seiring jalan karena tadinya kursus modeling akhirnya merambah ke event management atau event organizer. Selanjutnya ya dipercaya dari berbagai organisasi profesi, ya termasuk juga Pak Hardi yang memberikan tugas-tugas seperti itu, bikin tuh akhirnya ya jadi IO, kemudian menjadi berkembang lagi kayak fashion show sudah 20 tahun. Yang tahun ke-15 banyak juga permintaan, Mbak kalau model tuh kan harus yang langsing, bla bla, muda, tinggi, langsing. Kami juga pengen jadi model gitu ya, yang sampai semeter nggak sampai misalkan gitu. Ada yang sepuh, kemudian yang badannya nggak langsing. Oke, akhirnya saya berpikir kenapa tidak dibuat suatu event yang jauh lebih menarik seperti Fashion Carnival. Kita belajar dari kesuksesan Jember Fashion Carnival. Jember ya? Ya, saya memang belajar dari sana karena saya lihat Jember. Saya kan aslinya lahir Madiun, Jawa Timur. Jadi Jember tuh pernah dapat predikat kota yang ini ya, apa namanya? Ya dari istilahnya aja tuh kurang, kalau orang Jawa bilang Jember tuh kotor nyemek-nyemek gitu loh. Nah, jadi dari sebuah kreativitas remaja-remaja di sana dan warga di Jember tuh memang orang-orang kreatif luar biasa, akhirnya dibuatlah event yang bisa mengangkat namanya Jember Fashion Carnival menjadi kota karnaval dunia. Bahkan mendapatkan predikat juara pertama dalam hal liputan media untuk karnival dunia gitu. Jadinya Jember itu jadi dikenal di seluruh dunia dan menjadi liputan kantor berita seluruh dunia, dengan sukarela mereka datang setiap tahun ke sana. Nah, saya berpikir secara letak geografis Jember itu kan jauh dari mana-mana, bahkan dari Surabaya itu harus menempuh perjalanan 8 jam. Gak ada airport dan sebagainya dulu. Nah, saya pikir Batam ini harusnya bisa lebih dikenal karena akses dan letak geografis itu sangat mendukung. Dari Singapura, Malaysia aja kita cuma 1 jam, ya kan. Kemudian juga bahkan kita sudah pernah menduduki peringkat pertama penyumbang wisman terbanyak se-Indonesia, dan terakhir 2019 itu penyumbang kedua setelah Bali. Betul. Ya, jadi nah, kita kembali lagi ke tadi karnaval itu. Iya, Pak. Apa yang dilakukan Mbak Silvi? Pernah mengirim pasukannya ke Jember? Sudah 4 tahun berturut-turut, Pak. 4 tahun? 4 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Jadi waktu itu ya kita nekat aja, kita bawa 50 orang. 50 orang? Setiap sponsornya tahun. Siapa? Alhamdulillah pernah yang tahun pertama dibantu dari Pemprov, kemudian dari Pemko Kota Batam. Kemudian tahun kedua ya saya nyari sendiri karena tadinya mau dibantu Kemenpar, ternyata tidak jadi. Ya alhamdulillah lah, Allah yang kasih rezeki. Tahun ketiga dari Pemprov lagi, sama tahun keempat, kemudian ya tahun kelima itu enggak, tapi kita langsung diterima dari Singapura Chingay Festival. Itu sudah tahun ketiga kita mengisi di Chingay Festival. Malah di Singapura kan kita secara biaya lebih rendah, tetapi memang kita bisa banyak belajar dari event internasional dengan standar internasional. Antusias peserta, maksudnya bukan peserta, yang ingin ikut orang Batam itu bagaimana? Ya, awalnya Pak Hardi saya tuh berpikir gini, apa ya mungkin, makanya gitu, karena terus terang itu kan membuat kostum-kostum seperti itu mempunyai tingkat kesulitan yang tidak mudah, itu sangat tinggi, dan syarat untuk mengikuti Fashion Carnival itu harus mampu merancang, membuat, mendanai, dan memperagakan busananya masing-masing. Dan itu mahal kalau tidak salah saya. Pak, benar sangat mahal. Paling murah yang kostum paling simpel sederhana model artwear itu aja 3,5 juta. Satu orang? Satu orang. Tapi itulah, memang namanya kalau sudah hobi, kayak Pak Hardi nih misalnya, hobi motor gitu ya, hobi sepeda, hobi fotografi. Ya kalau sudah hobi fotografi itu padahal kamera entah dibeliin lensa ataupun apa-apa yang harganya sampai puluhan atau ratusan juta, padahal yang di foto itu semut atau itu pun dilakonin gitu. Betul, ya Pak. Betul. Jadi saya alhamdulillah lah dipertemukan Allah dengan orang-orang yang sangat kreatif. Baik di Batam, Tanjung Pinang, Lingga, Karimun, Bintan, itu yang ya semua berkat Allah juga yang mempertemukan. Akhirnya saya aja motivasi dan diadakan pelatihan juga waktu itu
Pemprov yang menyelenggarakan pelatihan selama 6 bulan. Ya alhamdulillah akhirnya dari sekitar tadinya 30 orang dikasih pelatihan, berkembang sekarang jumlahnya udah ratusan, banyak sekali Pak. Dan mereka itu memang itu tadi, karena apalagi dengan adanya medsos, orang itu kan pengen Tampil ya. tampil, Dilihat. coba betul diajak foto antri bersama. Iya. Coba kalau kita pakai baju biasa siapa mau ngajak foto gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan kita pakai kostum yang bagus, cantik, indah Ya ada yang kayak burung merak, Betul, ada iya. yang kayak macam-macam itu. Yang kita angkat kan kebetulan kontennya kan adalah local wisdom. Jadi kita angkat misalnya yang pertama itu adalah regalia, cogan yang kita angkat Pak, lambang kerajaan Melayu Lingga. Ya, cogan. Kemudian kita jadi angkat-angkat tema-tema yang tadinya kita nggak paham. Jadi saya juga selalu konsultasi dengan teman-teman saya, seperti wakil saya kan Ibu Evi Ratnawati Samsir, beliau Kepala Kantor Berita Antara yang kebetulan juga budayawati ya yang tahu. Jadi, Bu temanya apa nih? Terus teman-teman yang Lingga, judulnya apa? Oh kita angkat Sang Sapurba yuk Mbak ini gitu. Jadi akhirnya apalagi Tepak Sirih. Jadi Jadi ada filosofi di baju yang 3 juta itu. Betul sekali ya, 3 juta itu paling murah Pak. Bahkan ada yang 10 juta kalau bikin itu kereta-kereta itu. Itu mahal sekali Pak. Jadi rata-rata Apa itu dipertandingkan? ada yang dipertandingkan, ada juga yang tidak. Tapi buat mereka bukan itu ya. Enggak. Jadi hanya kepuasan aja. Semakin banyak yang ngajak foto, itu kepuasan buat mereka, gitu Pak. Kemudian pengakuan ya, komen dan sebagainya itu luar biasa Pak. Kalau nggak salah sampai ada bonekanya juga yang Iya. Mbak Silvi tunjukin saya kan. Kalau itu, Apa itu? souvenir sih Pak. Itu sebenarnya adalah souvenir. Jadi kita berikan seperti ya untuk Ya tapi hadiah. idenya dari mereka yang berpakaian itu Iya kan. betul. Jadi kalau itu menggunakan yang kayak patung kecil ya. Iya, Itu souvenir patung-patung. itu dari ini bahan-bahan yang sisa dari pembuatan kostum Pak. Nah itu Bagus digunakan sekali itu Iya, karena ya, Pak. ya tadi ada sejarahnya, ada kemudian ada satu mungkin nilai bisnisnya. Betul Pak. Itu dikembangkan juga sekarang, tidak? Iya masih, cuman memang limited karena yang pengrajinnya sedikit. Ke depan kita akan buat pelatihan-pelatihan lagi Pak Herdi. Untuk boneka itu. Betul, iya. Karena saya lihat ya kalau mungkin orang yang pernah berpakaian itu dan melihat dia ada bonekanya, ya tentu dia ada kepuasan juga itu. Benar sekali Pak. Sekarang ini apalagi lagi seru kan lagi pakai face mask kan, masker. Aha. Ini sekarang masker kreatif. Jadi pakai hiasan-hiasan. Dijual itu namanya masker sultan. Nah, itu dipakai untuk para prias-prias pengantin, itu untuk para pengantin-pengantinnya sekarang trennya lagi pakai masker. Oh, sekarang berpindah ke masker. Benar-benar kreatif karena ya alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang sangat kreatif gitu Iya. Pak. Di era pandemi yang lagi sulit mencari nafkah pun masih ada peluang di situ gitu Pak Hati. Karena saya pernah melihat di kantornya Mbak Silvi, tropinya banyak sekali. Iya Pak. Iya, tropi mungkin juga tropinya Mbak Silvi sendiri mungkin. Iya. Karena ada, tak salah saya, salah satunya yang menarik itu adalah Mrs. Asian Ambassador. Iya, alhamdulillah. Itu event terakhir Mbak Silvi. 2014. Jadi memang begini Pak, sebenarnya dari tahun 2007 saya sering mengirim murid-murid untuk mengikuti event International World Pageant dari anak-anak sampai remaja tahun 2007. Kemudian rupanya dari International World Pageant itu manajemennya menilai perwakilan Indonesia untuk maju menjadi Mrs. Ambassador Indonesia. Kebetulan kan kantor pusatnya di Singapura yang Southeast Asia. Jadi mereka memang memilih perwakilan Indonesia yang dekat karena kita akan sering ke sana. Dan saya nggak tahu rupanya kegiatan aktivitas di Facebook itu menjadi penilaian. Saya sama sekali juga nggak tahu. Cuman memang kadang kita tuh kalau punya harapan atau impian ya Pak Hadi, ini mungkin juga pesan buat teman-teman, kita positive thinking. Tapi yang penting ikhlas. Kadang saya berpikir kalau ada putri Indonesia, ada ibu Indonesia nggak ya? Gitu kan? Harusnya ada. Masa ada anak nggak ada mamanya? Makanya. Jadi saya pikir, nah itu tadi. Tiba-tiba Allah juga berkehendak gitu aja, kayak kun fayakun aja. Tiba-tiba saya diundang, ditemuin dan juga mau nggak kamu ini. Saya sempat nolak waktu dulu Pak, karena ya pantas gitu loh. Saya mikir gitu loh, ya udah layak gitu kan. Tapi beberapa kali terus akhirnya dia malah langsung crowning, diundang ke Singapura. Saya crowning itu dinobatkan gitu di tahun 2011 sebagai Mrs. Indonesia International World Pageant tahun 2011-2012.
Selanjutnya di 2012 saya diminta menjadi juri untuk International World Pageant sampai tahun 2019. Jadi rutin setiap tahun. Baru selesai tahun lalu. Setiap jadi juri, Pak. Iyalah. Jadi juri. Jadi juri. Kemudian di tahun 2014 baru mendapatkan crowning untuk Duta Ibu ASEAN. Luar biasa. Jadi Alhamdulillah. saya berada di sosok seorang perempuan yang tepat. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan perempuan banyak sembunyi nih. Iya ya, Pak. Sembunyinya karena di luar ada corona. Tentu Mbak Silvi juga sembunyi juga. Tapi sembunyi juga membangun kreativitas. Nah, dapat ceritakan kira-kira di musim pandemi ini apa yang dikerjakan? Benar, Pak. Jadi setelah pandemi ini banyak sekali kegiatan. Orang kita orang seni ya. Orang seni itu kan biasa perform ya. Iya. Kalaupun saya nggak perform, yang perform adalah teman-teman kita gitu Betul. ya. Jadi memang banyak event yang batal. Salah satunya adalah yang kita mendapat undangan juga di Malaysia, di Johor kita diundang untuk Chingay Festival. Chingay Festival tapi di Johor. Festival? Februari. Chingay Festival. Aha. Nah, kalau yang di Singapura kan kita udah tahun ketiga. Nah, Februari itu H-2 batal. Kemudian kita juga ada Lingga Festival itu Lingga Recycle Carnival. Bulan Maret juga batal. Pokoknya tiap bulan ada event yang batal semua. Padahal kostum udah dibuat gitu kan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain juga banyak yang tidak jadi. Akhirnya ya memang kita harus mengikuti bahwa kita harus diam dulu di rumah. Nah, pasti keluhan banyak dong ibu-ibu yang akhirnya berkreativitas tapi memasak, bikin itu. Yang Ya. masih laku tuh kuliner ya, Pak ya. Kuliner. Akhirnya kita kuliner, kemudian membuat masker dan sebagainya. Nah, begitu kita dapat kabar bahwa akan adanya tatanan kehidupan baru, New normal. new normal ya. Kalau kemarin kan belum sempat dapat new normal, sekarang baru bisa new normal karena Ya. dinyatakan Batam sudah area hijau sekarang. Kemarin kan masih merah kan, Pak? Ya, hijau-hijau kuning lah. Hijau kuning sedangkan lampu ya, Pak. Nah, itu akhirnya kebetulan saya ngobrol sama temen itu tuh angan-angan udah lama dari 2 tahun 3 tahun yang lalu, semenjak kebetulan kan tahun 2017 juga saya mengumpulkan ibu-ibu paguyuban, namanya Paguyuban Saraswati Wanita Tomo Punggowo. Itu paguyuban ibu-ibu yang asalnya dari Jawa atau mereka pernah di Jawa atau menikah sama orang Jawa, siapapun yang mencintai budaya Jawa. Jadi bukan karena sukuisme sih, tidak, tapi intinya adalah karena kita kan orang rantau, Pak. Khawatir Ya. kalau budaya itu akan berhenti, nggak Dan- tahu lagi gitu Dan loh. itu kan membangun Bhinneka Tunggal Ika. Betul itu. sekali. Dan kita punya prinsip karena kita ini kan orang yang datang di sini ingin memberikan yang terbaik untuk Batam dan Kepri. Betul. Gitu. Karena Batam adalah miniatur Indonesia. Betul sekali. Jadi Itu. akhirnya saya sama teman-teman yuk, karena di situ kan di grup itu jualan makanan enak-enak, Pak. Dari kan susah nyari gudeg yang enak, Ya. misalnya pecel Madiun, karena saya asli Madiun gitu kan. Kemudian makanan-makanan yang unik-unik gitu loh, rujak cingur dan sebagainya. Yuk kita bikin pasar aja yuk, tapi temanya yang unik, pasar jadul gitu kan. Tempo dulu lah gitu. Nah, ini pasar jadul. Pasar jadul ini sekarang viral saya lihat. Iya ya, Pak. Karena saya lihat buka Facebook saya pasar jadul. Tapi mohon maaf saya memang belum sampai. Minggu depan harus nih. Di pasar jadul itu di mana? Di kawasan hutan wisata Mata Kucing, Pak. Tepatnya di daerah Kalau dari Sungai Harapan ke kiri menuju ke Setemiang itu kiri jalan. daerah-daerah Temiang. Betul, Pak. Masuk Batu Aji sih itu. Ya, karena saya sebutkan siapa tahu yang nonton kita ini tidak hanya orang Batam. Oh iya, betul. Jadi apa yang ada ide Mbak Silvi terhadap pasar jadul tadi? Kalau ide awalnya tuh ada latar belakangnya dikit, Pak. Mau saya cerita dulu ke teman-teman. Karena kenapa kita buat itu di era pandemi kemarin, itu 3 bulan kawasan mini zoo atau kebun binatang hutan wisata Mata Kucing kan tutup. Dulunya mini zoo. Sekarang masih, Pak. Masih juga. Masih, Cuman pandemi tutup. binatangnya pun stay at home. Ya, stay at home dan juga nggak ada pemasukan kan, nggak Oh, makan iya, juga betul. sulit, Pak. Ya. Selama ini yang kalau untuk manusia dipikirin sembako, ada yang ngasih sumbangan. Binatang siapa, Pak, nggak ada yang Si sembakonya ya. Oh iya betul. Sementara itu dikelola secara pribadi sahabat saya Ibu Neti Herawati kan. Jadi hampir 2 hari sekali, bahkan setiap hari saya nongkrongin beliau itu dalam kondisi yang memang ya prihatin seperti itu. Akhirnya hampir tiap hari, bahkan ya paling lama 2 hari sekali saya ke pasar untuk menunggu ada buah yang tidak layak jual tapi masih layak makan untuk membantu binatang-binatang tersebut. Jadi ke pasar Oh, mencari bukan sisa, katakanlah makanan-makanan yang
buah-buahan atau sayuran tidak layak jual, dibawa lagi ke mata kucing itu. Iya, sampai mobil tuh baunya kayak itu apa? Yang buah-buahan yang sudah asem itu. Iya, luar biasa. Karena untuk sembakonya Iya, hewan-hewan di betul, mini zoo itu. Betul. Jadi ya akhirnya seperti itu. Kemudian saya ngobrol lah sama temen namanya Mbak Aina, kebetulan salah satu teman saya yang dia pengusaha jamu tradisional yang di dalam paguyuban. Yuk Mbak, kita buat. Dulu sempat milih-milih tempat kan Pak. Terus akhirnya gimana kalau kita buat tuh di hutan wisata Mata Kucing. Saya ajaklah masuk gitu kan. Langsung idenya begitu, ini langsung beliau juga tangkep. Dan ya namanya anak muda Pak Hardi, dia masih jiwanya masih muda, nggak pakai babi bu. Besok tuh langsung digarap. Besoknya datang dia bawa tim kreatifnya bareng-bareng langsung ngegarap dengan tema yang memang jadul seperti ya, kalau dilihat nanti kalau foto-foto kan bisa kelihatan. Iya, saya lihat fotonya jadul. Betul. Jadi dan Mata Kucing pun hutan jadul di Batam kan. Jadi matching dia dengan suasana pesona alamnya lah. Benar Pak. Terus ya itu fungsinya agar apa? Akan berkunjunglah orang-orang untuk melihat masuk ke hutan wisata Mata Kucing. Nah, untuk tapi maaf, selama ini ada yang jualan di situ? Nggak ada, hanya satu kantin ya jualannya standar minuman seperti kopi, teh, kemudian mie atau pop mie gitu ada. Cuman kalau makanan seperti itu belum ada. Jadi gitu, Pak. pas jadi ya ada. Bener. Ada tempat yang kosong lah istilahnya. Betul banget. Dan memang enak banget. Kenapa saya pertimbangannya kalau bikin kegiatan atau sebenarnya bukan event khusus ya. Tadi tujuannya adalah biar banyak orang-orang yang masuk atau wisatawan. Karena gini, kalau kita ngomong wisatawan mancanegara, pariwisata ini kan harus bedak lagi. Wisman dari luar saat ini belum bisa masuk seperti dari Singapura atau Johor. Wisman lokal aja rapid test apa semua kan itu kos. Mereka kadang-kadang bergerak jadinya males. Bener. Jadi karena kan pembicaraan kita juga di organisasi namanya GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Batam Tourism Board. Kebetulan saya juga sebagai bendahara di penentu kebijakan Batam Tourism Board. Nah, kita berpikir kita harus menggerakkan kembali roda perekonomian di bidang pariwisata dengan membuat suatu kegiatan. Nah, kegiatan di mana pariwisatanya dari Batam untuk Batam, atau dari warga Batam datang ke Batam, atau dari Kepri datang ke wilayah Kepri pariwisatanya. Idenya itulah timbul orang Batam atau orang Kepri, lihatlah pasar jadul. Betul. Jadi akhirnya ya memang banyak ini akhirnya jadi kita combine semuanya. Nah, agar apa? Orang datang ke hutan wisata Mata Kucing kan jadi ada pemasukan. Karena ini makanya kalau orang tanya masuk ke pasar jadul gratis nggak? Masuknya gratis ke pasar jadul. Cuman karena pasar jadul berada di kawasan wisata hutan wisata Mata Kucing, itu kan dari dulu sebelum ada pasar jadul memang sudah ada tiket HTM-nya Pak. Iya, karena kan ingin membantu makanan para hewan-hewan yang tak dapat sembako itu. Betul, jadi ini yang mesti difahami, ada juga yang nggak ngerti kan. Padahal kalau begitu masuk tuh HTM-nya dari dulu nggak berubah, walaupun ada pasar jadul yang dewasa 15.000, anak-anak 10.000. Iya, jadi sekarang malah dapat dua. Iya. Tidak hanya dapat melihat hewan, sekarang dapat menikmati makanan jadul dengan tidak kenakan HTM tadi kan? Itu pun termasuk juga berenang udah gratis Pak. Berenang? Iya, termasuk berenang. Bersama buaya? Enggak Pak, buaya sendiri Pak. Nah, kita kembali ke pasar jadul. Betul. Jadi di pasar jadul apa yang dijual? Karena jadul ini banyak. Ya, salah satu saja. Misalkan apa makanannya? Kalau makanan itu macam-macam. Jadi kalau makanan dari gudeg, dari pecel, kemudian rujak cingur, kemudian saya juga buka stand, boleh dong promosi. Yeah. Rujak es krim dengan wadahnya batok kelapa, karena di situ jualan kita minimalisir, dan kalau ini nggak boleh pakai plastik Pak. Alhamdulillah, itu penting karena hutan plastik sekarang sudah betul-betul buruk. Dan transaksinya juga tidak langsung dengan uang tunai. Begitu masuk harus wajib menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Protokol kesehatan begitu masuk harus diperiksa suhu, termogannya. Kemudian juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga transaksi pun begitu masuk kita langsung jangan transaksi pakai uang tunai. Stand yang menggunakan transaksi uang tunai kena denda 100.000 Pak. Jadi di situ langsung misalnya Pak Hardi nih sama keluarga mau belanja nih 100.000, nah tukar dulu koin. Nah koinnya tuh nanti ada. Nanti kalau seandainya udah keliling nih habisnya cuma 70.000 semuanya, karena harga makanan itu kelipatan dari 5.000, 10.000, 15.000, paling mahal 20.000. Nanti kalau misalnya Pak Hardi habisnya
cuma 70.000, koin yang 30.000 dikembalikan bisa kembali uang Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi tidak dirugikan. Iya, nah makanannya apa aja, jadi macam-macam, bahkan nanti ada miso, kemudian ada banyak sekali sih Pak. Kalau nama-namanya unik-unik saya sampai nggak hafal. Yang nggak boleh dijual di sana apa? Kan nih minuman banyak keras makanan. nggak boleh. Ya minuman keras jelas. Maksud saya ini kan ada istilahnya pasar jadul, makanannya juga jadul. Yang dijual tentu jadul. Jamu-jamu juga ada Pak. Nah, yang kekinian nggak boleh. Spaghetti nggak boleh. Nggak boleh Pak. Pokoknya yang western nggak. Nanti ada tempatnya itu. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Karena habis ini langsung banyak Pak yang nawarin Pak tempat-tempat itu begitu tahu konsepnya. Emang terus terang ini sebenarnya konsep iseng aja kita ngobrol-ngobrol dan kita nggak nyangka ternyata yang datang tuh animonya luar biasa. Kok tak gitu. salah saya lihat di Facebook Iya, Pak. di pinggir-pinggir jalan aja gitu ya? Itu di dalamnya kawasan wisatanya Pak. Iya istilahnya orang belanja kan sambil lewat, Iya, sambil bener, tapi dalamnya duduknya itu. lesehan gitu ya. Iya, lesehan mereka bawa tikar-tikar juga. Seru pokoknya Pak. Jadi di luar dugaan dan mereka itu enjoy banget. Apalagi kalau hari Minggu kita ada angklung Republik Ngapak ya. Itu Ada main di situ. udah main di situ. Jadi memang suara musik angklung dari bambu itu betul-betul berasa sekali menyatu dengan alam, dengan lagu-lagu tradisional, semua joget orang-orang, sampai yang saya lihat orang-orang ini mungkin gak kangen dengan suasana. Suasana lama. Suasana lama terus Suasana hijau. betul Pak. Suasana alam yang bersih. Betul. Terus menikmati makanan zaman dulu. Nah itu memang pertimbangan kami Pak. Kenapa saya pilih di Hutan Wisata Mata Kucing? Karena memang itu adalah kawasan wisata yang terbuka. Kemudian produksi oksigen juga sangat baik. Sinar matahari cukup. Dan kita udah mulai ramai itu mulai jam 10 sampai jam 5 di mana sinar matahari cukup. Kalau Covid itu kan mati pula kan gitu. Jadi itu. Pertanyaan saya, ini kan jadul. Iya Pak. Apa yang datang tuh orang-orang jadul juga? Iya karena yang Ya bikin kayak kita lah angkatan kayak kita. jadul. Yang bikin orang-orang jadul ya. Heeh. Ternyata macam-macam Pak. Yang datang itu ya semuanya. Kalau Milenial ada? banyak Pak. Oh, luar Jadi mereka biasa. memang seru Pak. Joget bareng juga orang-orang milenial, yang pengisi acara juga yang milenial. Jadi, nah, tapi kan orang tuanya produksi jadul semua Pak. Oh ya, karena resipinya rada pada jadul. Tapi kalau dia sudah nikmati, ya sudah apa anak-anak kita yang milenial, berarti nyambung. Iya. Supaya dia mempertahankan, ya katakanlah kuliner-kuliner lama ini terus untuk dinikmati turun temurun. Dan ini Pak, maaf, juga anak-anak. Jadi orang tua itu kan bawa anak-anak. Disitulah anak-anak itu mereka bermain Pak. Kita perkenalkan dengan permainan jadul yang tidak memegang gadget. Nah, jadi mereka main ada lompat tali, bermain kuda, becak-becakan, Congklak itu ya. congklak, Iya. kemudian memanah, gitu Pak. Jadi mereka seru, Wah, asik berenang gitu. Saya setelah ketemu Mbak Silvi ini rasanya hari ini juga saya mau ke sana. Karena Bukanya tuh Sabtu Minggu Pak. cuma Sabtu Minggu. Oh, ada yang ngeyel tetap mau datang hari biasa. Jadi sekarang hari biasa pun alhamdulillah juga sudah mulai Tapi ramai. sudah ada yang jualan juga. Enggak, tapi hanya untuk spot foto-foto aja mereka. Oh iya, karena ada Suasananya. tempat selfie-nya. Banyak Pak, itu instagramable banget lah. Pokoknya kalau mau ke sana seru. Saya kira cerita jadul zaman dulu. Sebenarnya cerita jadul saya juga zaman dulu sama Mbak Silvi. Karena tadi dari Dewan Pendidikan tahun 2004, sekarang 2020, 16 tahun dan Mbak Silvi juga sekarang membuat pasar jadul. Dan tentu ini adalah satu perjalanan sejarah yang saya rasa semua orang tahu bahwa yang penting walaupun kita ini sudah jadul, kreativitas kita yang gak jadul. Tuh. Apa pesan Mbak Silvi untuk generasi sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Hardi, ini karena penting banget juga. Kita ini kan namanya kalau orang-orang jadul itu punya prinsip seperti Ki Hajar Dewantara ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ya. Ing ngarsa sung tulodo itu di depan kita memberikan contoh. Benar. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah kita memberikan semangat atau motivasi. Tutwuri handayani dari belakang kita mendorong Men-support, atau men-support. ya. Jadi ayo buat generasi muda ini makin banyak bermunculan kreativitas. Saya juga harus berkoordinasi nih Pak, karena kalau orang-orang muda, makanya termasuk Pak Hardi ini milenial nih bikin podcast itu udah bilang baru datang tadi. Ini mungkin podcast jadul juga ini. Jadul. Yang di podcastin yang jadul. Iya. Jadi ayo kita belajar bersama karena ada hal-hal anak muda tuh yang pintar di bidang ini. Orang tua juga pengalaman di sini. Jadi kita sharing bersama. Teruslah berprestasi dan teruslah berkreasi.
Terus jangan pernah merasa udah hebat, karena kita ini selalu harus banyak belajar gitu. Yang tua juga belajar dengan yang muda terus belajar. Kita sharing untuk memajukan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau ini gitu. Luar biasa Mbak Silvi. Dan cerita jadul tentu tidak akan pernah berakhir, karena cerita zaman dulu adalah sebenarnya cerita yang kalau kita bongkar-bongkar malah kita dapat menikmati dengan baik. Dan Mbak Silvi ingin membuka minda kita ke zaman dulu bersama pasar jadul yang ada di hutan wisata Mata Kucing. Cakap jadul tidak akan pernah selesai, tapi kalau cakap jangan tak cakap, harus kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap.